Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 104 dari jurusan Informatika PJJ. Nah, di sini saya akan mensimulasikan atau demonstrasi gimana si aplikasi ini jalan dan cara fungsionalnya itu gimana. Oke, di sini saya jelaskan untuk demonstrasinya. Baik, di sini terdapat kolom tambah kontak, lalu ada daftar kontak, ada tombol muat data untuk meload data, lalu ada menyimpan data. Di sini juga ada parameter nama lengkap, masukkan nomor, email. Oke, yang pertama akan saya jelaskan untuk gimana cara penambah kontak itu. Yang pertama kita simulasikan contoh Iqbal Rinaldi dengan nomor, lalu email, lalu kita coba kirim. Nah, di sini sudah ada muncul untuk datanya. Di sini juga kita bisa menyimpan data kontak ini. Kita lihat, coba kita simpan data ini. Contoh saya kirim di sini kontak. Nah, lalu ada notifikasi bahwa si kontak ini berhasil disimpan, maksudnya datanya berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita lihat filenya. Nah, ini file tadi yang sudah disimpan. Kita juga bisa menambahkan juga, misalkan kita akan simulasikan untuk memuat data. Nah, untuk memuat data itu gimana? Contoh saya buatkan untuk penambahan data. Misalkan saya membuat ini. Misalkan bernama Kevin dengan ininya 13456789110. Contoh, dan ini adalah Kevin 88 Gmail. Nah, ini sudah di save. Lalu kita coba muat data di sininya. Nah, ini di sini akan menunjukkan notifikasi bahwa data berhasil dimuat. Lalu dia dimasukkan ke daftar kontak ini. Bisa dilihat ada Iqbal Rinaldi, Kevin sesuai dengan yang tadi. Lalu kita lihat untuk programnya. Nah, di sini saya membuat fungsi-fungsi terutama yang untuk menyimpan data. Saya memakai SFD. Oh ya. Kalau salah itu nah ini. Simpan ke file, lalu untuk OFD, SFD, OFD. Ini saya isi. Yang pertama, saya membuat prompt to load untuk agar list view di sini semuanya bisa terbaca atau bisa menambahkan di sini. Lalu ini adalah submit button atau kirim klik. Nah, yang di sini dia akan mengambil data dari inputan kolom-kolom ini, 3 ini. Nah, di sini untuk nama lengkap teks yaitu ini saya masukkan ke variabel nama. Nah, untuk nomor saya masukkan ke variabel nomor HP. Kalau email saya masukkan ke email kontak. Nah, di sini saya membuat percabangan untuk mengisi semua kolom. Nah, jika ada salah satu ada yang dikosong atau salah, mungkin dia akan meminta kembali. Nah, di sini di else maksudnya. Jika kosong di antara 3 parameter ini, kolom ini, maka dia akan meminta untuk mengisi kembali. Nah, lalu jika semuanya berhasil diisi, dia akan dimasukkan ke list view ini. Semua kolom-kolom yang ada di sini dia akan di-convert atau dipindahkan dari sini ke list view daftar kontak.
Kalau ada button pilih klik. Nah, di sini saya membuat OFD. Di sini untuk membuat open file baru, lalu menampilkan dialog untuk memastikan file yang dipilih. Nah, di sini lalu dicek apakah list view sudah diinisialisasi. Lalu di sini untuk membersihkan list view jika sudah ditambahkan baru. Lalu di sini yang paling agak tricky ya untuk menurut saya ini. Kalau di sini adalah mencoba file, dia membuat try catch, jadi menangkap, mencoba lalu menangkap. Lalu di sini ada keterangan jika salah yang dia lewat, dia akan format data salah, misalkan di luar titik txt, dia pasti salah gitu. Lalu di sini ada jika salah juga, dia akan memunculkan notifikasi gagal membaca file dengan keterangan message error. Lalu ada button OK, lalu icon memakai error juga. Jika tidak dipilih lalu mencet OK, dia akan muncul notifikasi dengan komen tidak ada file yang dipilih, peringatan. Lalu di sini OFD kontak semua file yang di sini saya membuat filter untuk memilih file, atau bisa jadi semua file, bisa jadi txt. Cuman di sini saya agak meminimalisir error ya, jadi semua file bisa dimasukkan ke sini. Tetapi jika bukan txt, ada kemungkinan besar juga itu disuruh minta kembali karena dia ekstensinya bukan txt. Lalu di sini untuk menampilkan dialog dan memeriksa apakah pengguna memilih file. Nah, di sini untuk menyimpan, button menyimpan file. Nah, di sini menyimpan, di sini membuat save file dialog baru. Lalu di sini untuk menampilkan dan memastikan pengguna memilih lokasi penyimpanan. Di sini juga saya membuat try catch lagi, lalu membuat perulangan. Dia akan terus. Nah, di sini nih, maksudnya untuk perulangan itu dari sini sampai ke bawah dia akan melewat terus tak terhingga sampai ya, muncul teksnya. Selama ada teksnya dia akan terus berulang dan dimasukkan ke list view di load. Nah, di sini juga sama untuk ini adalah fungsi mungkin ya. Pastikan file tidak kosong. Nah, di sini untuk membuat statement untuk mengurus ke file. Nah, di sini juga di sini jika berhasil dia akan memunculkan notifikasi kontak berhasil disimpan ke file sukses. Nah, jika gagal menyimpan file, kemungkinan dia akan memberikan notif gagal menyimpan file. Contohnya jika penyimpanan penuh, dia akan munculkan notifikasi ini gitu. Ya, mungkin itu saja. Kita coba dulu jika gagal gimana gitu. Nah, jika salah satu kosong, dia akan muncul notif peringatan yang diharuskan mengisi semua kolom. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan memahami. Semoga aja bisa dipelajari, dipahami lagi untuk ini buat penonton, dan begitu juga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.